Assalamualaikum abang-abang dan kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Humi. Saya adalah mahasiswa dari Departemen Pendidikan Formal Universitas Negeri Padang. Nah, jadi maksud saya di sini menemui abang-abang dan juga kakak, yaitu untuk mensosialisasikan pendidikan non formal kepada abang-abang dan kakak. Nah, pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal, yang mana tujuan pendidikan ini adalah untuk memecahkan masalah terlantarnya pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun bagi mereka yang putus sekolah. Nah, selain itu, pendidikan ini juga diharapkan dapat menciptakan pembangunan dengan membuat program-program yang dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar, masalah sehari-hari dan potensi yang ada di masyarakat. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan terkait pendidikan non formal. Jadi pendidikan non Untuk formal lebih itu jelasnya, di sini saya akan menayangkan sebuah video terkait video yang berisikan bentuk-bentuk atau lembaga bangga pendidikan non formal. Nah, mungkin di sini abang-abang dan kakak juga bisa memahami lebih dalam apa itu pendidikan non formal setelah melihat video yang akan saya tayangkan ini. Nah, baiklah, saya akan memperlihatkan video bentuk-bentuk atau lembaga-lembaga dari pendidikan non formal ini. Nah, itu adalah video terkait bentuk-bentuk lembaga pendidikan non formal. Semoga dengan video tadi abang-abang dan kakak dapat memahami lembaga-lembaga yang digunakan atau yang meliputi pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal itu tidak sama dengan pendidikan formal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pendidikan non formal ini. Jadi pendidikan non formal ini berfungsi memiliki 3 fungsi. Itu yang pertama, pendidikan non formal sebagai pelengkap. Maksudnya di sini pendidikan formal sebagai pelengkap ini, yaitu pendidikan ini dapat melengkapi kemampuan peserta didik dengan memberikan pengalaman belajar yang belum diberikan dalam kurikulum pendidikan formalnya. Nah, jadi di pendidikan non formal ini dapat melengkapi apa yang belum dia dapatkan di pendidikan formal. Jadi itu adalah fungsi pendidikan formal sebagai pelengkap. Nah, yang kedua, pendidikan formal ini berfungsi sebagai penambah. Maksudnya di sini yaitu pendidikan non formal sebagai penambah ini, pendidikan ini menyediakan kesempatan belajar kepada mereka yang ingin memperdalam pembelajarannya terkait materi-materi tertentu, seperti memperluas pengalaman dan juga memperluas pengalamannya. Nah, bagi mereka yang ingin menambah pengetahuannya atau mungkin dia ingin mendapatkan hal yang baru, maka dia dapat belajar di pendidikan non formal. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan non formal sebagai pengganti. Maksudnya pendidikan non formal ini sebagai pengganti adalah yaitu pendidikan non formal ini dapat memberikan pendidikan kepada mereka yang belum pernah mendapatkan pendidikan di sekolah ataupun kepada mereka yang putus sekolah. Nah, jadi itu adalah 3 fungsi dari pendidikan non formal. Kak, saya mau tanya, jadi pendidikan non formal itu programnya sesuai dengan fungsi tersebut apa ya, Kak? Nah, pertanyaan yang bagus nih, Dek. Jadi, untuk lebih jelasnya di sini kakak akan menayangkan sebuah video terkait program kesetaraan, yang mana program kesetaraan ini adalah
abang dan kakak juga dapat memahami apa itu pendidikan non formal dan program kesetaraan ini. Ayo, sekolah di KTM. Apa sih KTM itu? KTM? Saya juga telah menjelaskan tadi apa tujuan dari pendidikan non formal ini. Tetapi baiklah, saya akan mengulangi tujuan-tujuan pendidikan non formal. Jadi tujuan dari pendidikan non formal ini yaitu untuk memecahkan masalah kerentannya pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah mendapatkan sekolah ataupun bagi mereka yang putus sekolah. Nah, selain itu, pendidikan non formal juga diharapkan dapat menciptakan pembangunan dengan membuat program-program yang dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar, masalah sehari-hari, dan juga potensi yang ada di masyarakat. Jadi, pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang menyesuaikan bagaimana permasalahan di masyarakat, bagaimana potensi yang ada di masyarakat, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, kembali kita kan sudah membahas mengenai pengabdian yang mau tahu apa perbedaan dari saya belum membahas cukup paham terkait tujuan. Nah, baiklah, pertanyaan abang dan kakak tadi sangat bagus karena masih banyak orang-orang yang belum mengetahui beda dari pendidikan formal dan pendidikan non formal ini. Nah, di sini saya akan menayangkan sebuah video perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Oh, Nah, jadi itu setelah adalah penjelasan tujuan tadi, jalur kita non langsung formal, Kak. penjelasan terkait Seperti apa prosedur sih lulusan cara pendidikan non formal. mengajar dari Sebanyak masyarakat Widya yang Suara mengetahui ataupun instruktur itu, apa Kak? prosedurnya dari Departemen Lulusan Pendidikan Non Formal ini. Nah, jadi lulusan pendidikan non formal ini kita itu dapat menjadi seorang tutor, fasilitator, motivator pendidikan, dan juga instruktur ataupun widya suara yang mana nantinya akan bekerja di sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan. Selain itu, terus pekerja dari pendidikan non formal ini, lulusan dari pendidikan non formal dapat mendirikan sebuah bimbel, yang mana bimbel ini dapat dikelola oleh dirinya sendiri, dan nantinya dia akan memiliki beberapa pendidik dan juga beberapa peserta didik di bimbelnya tersebut. Selain itu, pendidikan non formal, lulusan dari pendidikan non formal ini juga bisa mendirikan sebuah PKBM, yang mana PKBM ini terdapat beberapa program seperti kesetaraan, life skill, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu adalah beberapa lulusan prospek kerja lulusan pendidikan non formal. Nah, baiklah, di sini kakak akan memperlihatkan sebuah video Widya Suara ataupun instruktur sedang mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Semoga dengan melihat video ini, adik dapat memahami apa itu Widya Suara dan bagaimana cara mengajarnya.